Halo, welcome back again di sini di channel Hard Worker bareng gue Yas dan Felix. balik lagi seperti biasa di safe space kita. Di mana kita? Di kantor di salah satu daerah Jakarta Utara. Jangan ya, jangan disebut merek. Iya. Nah hari ini nih kita nggak bisa kayak kemarin nih Mas. Kalau kemarin kan kita ala kadarnya ya. Kalau sekarang nggak bisa ala kadarnya karena tema hari ini agak cukup sedikit berat. Apa? Agak cukup sedikit berat lagi. Lumayan. Gimana ya? semua kosakata gue masukin tuh. Lumayan berat berarti. Apa aja topiknya hari ini? Nah, kok apa aja sih emang kita mau berapa topik? Cuman satu ya? Aja Mas, jangan banyak. Kirain berat. Ini aja berat tuh, tapi kayak ya udah satu aja cukup berat gimana berkali-kali gitu, terlalu banyak. Nah, tapi fase-fasenya ntar ada beberapa sih, ada banyak sih. Temanya cuma satu ya. Intinya hari ini adalah kita mau ngebahas soal quarter life crisis. Yang gue yakin sih semua orang udah pasti ngalamin ya Mas. Termasuk gue dan mungkin lo dan mungkin Devina juga ngalamin. Nanti kita bakal Siapa itu Devina? si kameramen kita yang paling cantik ini loh di belakang. Jangan dilupakan dong. Ini kan kameranya tidak merekam dengan sendiri. Ada wanita cantik di belakangnya kan yang merekam. Kasih edit clap ya ntar. Mukanya boleh tunjukkan ya gitu. Ya? Kita balik aja kamera. Enggak ya. Jangan ya biar jadi misteri aja. Iya, dia mau jadi ini invisible woman gitu. Oke. Cuma suara-suaranya doang. Iya, kelihatan orangnya gitu. Lanjut fokus. Ya. Dari kemarin kita nggak pernah fokus ya gitu. Tunggu. Iya, nah apa sih kalau buat kalian yang nggak tahu apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu adalah satu fase kehidupan di diri kita di mana kita ngerasa mempertanyakan apa sih sebenarnya tujuan kita hidup, apa sih sebenarnya cita-cita gue, apa sih sebenarnya gue mau kemana nih di hidup gitu, masa mau di sini-sini aja sih kayak gitu loh. Jadi kayak ibaratnya moment of realization kita sebagai manusia kali ya, ketika dimana kita udah realize nih kita mau ngapain ya gitu, kita mau purpose kita apa ya gitu, makanya banyak banget yang maksud bukan yang tumbang sih, maksudnya banyak banget yang depresi, banyak banget yang jadi overthinking, jadi stres gara-gara mikirin si quarter life crisis ini, karena mereka ngerasa kok hidup gue nggak guna ya gitu, padahal sebenarnya bukan nggak guna, cuma nggak tahu aja mau kemana kayak gitu. Nah termasuk gue juga ngalamin itu. Nah biasanya quarter life crisis ini terjadi pada orang-orang rentang usia, namanya juga quarter ya. Kalau quarter berarti 25-an sebenarnya. Tapi karena zaman sekarang udah semakin ruwet ya Mas. Sekarang tuh umur 20-an aja tuh udah berasa gitu. Udah berasa kena quarter life crisis gitu, karena semakin complicated kan si dunia ini gitu. Dan bergeraknya pun semakin cepat kan dunia gitu. Jadi bukan quarter lagi kayak 20 life crisis gitu. 20s life crisis, bukan quarter life crisis sebenarnya. Emang injak umur 20 tuh 20-an ke atas lah, sampai mungkin sampai 35 juga masih ada kali. Nah, gue tuh gue mau cerita nih sedikit. Zaman gue kena quarter life crisis tuh parah banget sih. Gue sampai kayak paling parahnya gue sampai ada punya pikiran suicidal thought. Itu parah banget. Kayak saking ngerasa nggak gunanya hidup gitu ya, kayak gue ngapain sih di sini gitu. Gue belum tahu nih, gue kayak nggak ada arah nih, gue kayak nggak punya goal mau kemana gitu. Jadi kayak ngapain sih gue cuma ngebeban orang tua gue doang gitu. Karena gue nya nggak ada, maksudnya gue belum tahu nih gue mau ngapain, sama sekali kosong otak gue. Akhirnya di situ depresilah gue, dan setelah depresi karena masih tidak tahu dan akhirnya kayak semakin parah, semakin akut, makanya akhirnya jadi punya pikiran untuk bunuh diri karena ngerasa buat apa hidup kalau misalkan cuma jadi tanda kutip sampah gitu. Makanya kayak itu nggak boleh diikutin ya. Itu gue cuma sekedar cerita. Apa yang bikin lu sampai kayak begitunya? Ya karena bener-bener emang gue nggak tahu gue mau ngapain. Kayak literally gue
Oke, maksud gue punya salah satu hobi gitu. Gue punya hobi, gue punya kesukaan. Tapi karena satu dan lain hal gitu ya, gue ngerasa bisa nggak ya gue gitu. Jadi kayak meragukan diri gue sendiri. Gue nggak yakin gitu kalau gue bisa. Makanya gue mundur sebelum berperang gitu. Dan itu malah memperburuk quarter life crisis gue, yang akhirnya menimbulkan ya udah deh gue mendingan mati aja deh. Nih ya, literally gue gak bohong, ini pikiran jelek gue deh dulu zaman dulu. Kalau sekarang tuh udah enggak. Dulu tuh gue tuh mikir gini, kalau aja bunuh diri itu nggak sakit. Maksudnya kan kalau misalnya mau ngapain aja namanya bunuh diri kan pasti sakit ya. Kalau aja bunuh diri itu nggak sakit dan nggak dosa dan nggak masuk neraka, gue mungkin udah bunuh diri dari kapan tahu. Sumpah. Tapi lebih ke sakitnya apa lebih ke masuk neraka ya? Semuanya. Kalau nggak sakit, kalau bunuh diri nggak sakit. Ada yang nggak sakit sekarang? Apaan? Cyanida. Sakit dong. Nggak sakit. Iya dong, sakit dong. Kan kalau keracunan kan kayak harus menderita dulu, sakaratul maut dulu kan. 5 detik tahan lah ya. Serem gitu. Kok ada? Kayak berdasarkan berita yang beberapa tahun lalu jangan. Ntar mau ditemin matanya, enggak kan? Terus ngomongnya kayak chipmunk gitu ya. Ya, pakai hoodie. Lanjut ya. Nggak boleh bunuh diri itu nggak boleh. Karena itu berdosa. Saya di sini mau itu sakit atau tidak pokoknya itu berdosa. Saya tidak mengencourage, tapi sebagai warning aja buat kalian kalau quarter life crisis itu biasa kok dialami semua orang gitu. Jangan sampai quarter life crisis ini ngerasa kalian membuat kalian bosan hidup atau kayak ngerasa hidup kalian udah stuck di sini, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Salah, karena gue lah buktinya gitu. Gue yang tadinya sampai separah itu, sampai akhirnya sekarang gue menemukan passion gue, menemukan apa yang gue suka, dan akhirnya sekarang gue slowly but surely menemukan purpose gue, dan akhirnya sekarang gue sangat bahagia karena gue sudah menemukan apa yang gue mau lakukan gitu. Dan kalian pasti bisa kok, nggak cuma gue doang gitu. Jadi jangan menyerah dulu ya gitu. Karena quarter life crisis itu wajar. Betul gitu. Nah, kalau lo gimana nih Mas? Punya pengalaman pribadi tersendiri nggak tentang quarter life crisis itu? Paling ya krisis yang terjadi pada manusia biasa aja lah ya. Jadi kayak umur 25-an, 20-an yeah. Itu pas mau abis lulus kuliah tuh sama pasti masih bingung mau ngapain, mau antara pilihan A atau pilihan B gitu. Tapi lebih better, maksudnya bukan better dalam artian gimana, tapi kalau lu bilang kan nanti lo nggak tahu mau ngapain. Tapi lo ada pilihan nggak waktu itu? Sebenarnya ada, gue suka nyanyi, gue pengen nyanyi, tapi gue nggak yakin sama kemampuan gue dalam bernyanyi pada saat itu. Makanya gue kayak, aduh gimana ya gitu, mau maju nyanyi tapi gue takut gitu. Sama, berarti punya pilihan ya. Jadi kita anggap sama-sama punya pilihan. Dan gue juga punya pilihan itu waktu itu. Bingung aja antara mau ini atau ini atau ini. Itu sih kegalauan itu. Jadi kayak ntar udah mikirnya jauh dulu. Kalau ini ntar gimana ngejalaninnya, kalau yang ini ntar gimana ngejalaninnya. Padahal sih enjoy aja, jalanin aja. Dan nggak seserem itu ternyata. Dan apapun yang kita pilih pasti ujung-ujungnya kan berdampak baik lah. Kalau memang kita ngejalaninnya baik, pasti hasilnya pun akan baik. Tapi memang nggak dipungkirin juga kayak kebanyakan mikir jadinya sih. Quarter life crisis. Ini overthinking kan. Paling itu aja sih, kayak yang separah-parahnya nggak sampai yang gimana krisis-krisis biasa lah dalam keseharian gitu. Nggak sampai yang bikin mikir sampai pengen bunuh diri juga atau gimana enggak. Ya, itu kan gue. Gue kan berlebihan. Gue kan lebay. Semuanya lebih ya. Nah, apa itu kan orang masing-masing kita lewatin. Nah, maksudnya kan tipe orang beda-beda ya gitu. Betul. Maksudnya tapi gue tidak mengencourage kalian untuk menjadi gue juga. Jangan ya. Gitu. Maksudnya tapi intinya itu gue gitu kan, pengalaman pribadi. Kalau lo deh? Kalau quarter life crisis pasti pernah sih waktu itu. Ya di umur segitu sih 20 kan belum 25 deh. Iya benar. Ya 20-an kan. Itu zaman kan kalau kemarin tuh kuliah sambil kerja kan. Itu ngerasa di situ kayak yang gue tuh salut loh. Gue tuh salut sama orang-orang yang bisa kuliah sambil kerja. Itu ya di situ sih terserangnya tuh kayak
sempet juga kayak apa namanya tiba-tiba ceng gitu ya, kayak gue ngapain sih di dunia ini tuh, tujuan hidup gue apa, sama. itu pernah gitu random aja tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Udah gitu pas zaman itu tuh sampai pernah ngalamin yang overthinking sih. Itu sampai mimpi pun tidur pun gak tenang karena tuh kebawa mimpi gitu. Mimpi pun rasanya tuh gitu tuh apa ya, kayak semua pikiran itu masuk ke alam mimpi jadinya sampai jadi ke sampai ke bawah mimpi segala. Sampai ke bawah mimpi saking apa ya, saking into deep banget sama pikiran itu ya. Di antara dua pilihan gitu. Waktu itu juga di antara dua pilihan gitu. Waktu itu tuh pilihannya tuh apa? Maksudnya boleh antara ya waktu itu sih antara melanjutin kuliah nih atau ya tetap jalanin dua-duanya gitu. Pokoknya tentang itu deh, antara kuliah sama kerja. Karena kan waktu itu kuliah juga di jurusan desain, terus apa namanya kerja juga ngedesain gitu kan. Dan waktu itu ngerasa kayak udah kerja jadi kayak ngebulbet gitu, burnout banget iya gitu sih, tuh. pastilah. Ngerasain di situ. Terus ketambah lagi sama internal keluarga. Itu juga kayak ada faktor. Sebagai anak pertama tuh biasanya kan lebih dituntut. Iya, secara mungkin biarpun nggak fake, maksudnya biarpun fake ya, maksudnya nggak terlalu jelas, tapi berasa gitu, pressure-nya. Iya, berasa gitu kan. Itu juga mempengaruhi gitu untuk apa namanya pada saat itu ya, keadaan saat itu. Ya gitu, apa namanya? Tapi nggak ada sampai membunuh diri kayak gue kan? Enggak, kayak tapi waktu itu mengalihkannya emang ke cara yang salah juga, walaupun bukan ngedrugs ya gitu. Jangan ya, nggak sampai kayak gitu. Cuman mungkin pulang malam gitu clubbingnya. nggak clubbing juga sih, nggak clubbing ya, oke. Pokoknya kita salah aja ya pokoknya gitu ya, misalnya yang minum tuh pernah kayak gitu kan. Pokoknya itu dengan cara yang salah, padahal cuma kayak sesaat doang sih, sisanya mah ya udah kepikiran lagi. Padahal itu kan. sebenarnya mungkin luapan emosi yang nggak tahu nih mau harus kemana gitu kan. Gitu ya, lebih banyak hangout sama temen, sempat berasa agak jauh sama keluarga sih saat itu gitu kan. Tapi akhirnya ngerajinin lagi doa. Terus kalau di Katolik kan ada yang namanya kayak doa novena gitu kan. Untuk istilahnya minta petunjuk juga deh gitu kan, akhirnya yang kayak gitu itu lama-lama better dan ada solusinya. Ya, emang Tuhan sih udah solusi nomor 1. Ada solusinya. Gitu. Kalau luar biasa ya Pak. Iya, emang Tuhan tuh nomor 1 udah. Karena quarter life crisis intinya satu, kita hanya mengalami kebingungan dalam hidup aja. Iya. Karena kan gimana ya, maksudnya mungkin proses next stepnya itu proses kita dari kita yang biasanya diatur orang tua waktu masih kecil diarahin ini ke sini ya, ke sini gitu. Ketika udah besar, orang tua pasti udah lepas kan. Terus kita harus cari jalan sendiri, udah pasti kita bingung kan. Di situ dimana saat dimana kita stuck gitu. Betul. Terus itu fase-fasenya seperti apa aja memang? Dari pertama bingung. Kayak tadi yang kita omongin tuh, fase pertama fase dimana ya itu kebingungan, lagi mencari jati diri lah istilahnya kayak gitu. Fase kedua ketika sudah menemukan apa yang akhirnya kalian mau gitu, kayak ya udah gue mau memperbaiki kehidupan gue nih gitu. Nah itu fase kedua. Fase ketiga itu ada di mana kalian gue mau udah mulai kayak gue lagi ada di fase ketiga nih sekarang. To be honest, gue lagi ada di fase di mana gue lagi gue mau merubah chapter hidup gue. Jadi chapter hidup gue yang lama, yang punya suicidal thought lah, yang punya depresi, yang punya segala macam kayak gitu, yang punya overthinking segala macam tuh pengen gue udahin. Itu chapter kemarin. Gue mau buka chapter baru dan sekarang lagi gue jalanin chapter baru gue gitu. Ini kalau diceritain agak panjang sih kenapa gue bisa akhirnya mendapatkan gue di chapter baru sekarang. Ya pokoknya intinya gue chapter lamanya udah di belakang, sekarang gue lagi di chapter baru. Nah gue sekarang lagi menjalani yang ketiga ini, fase ketiga. Fase keempat, fase dimana paling sulit sebenarnya menurut gue. Yang paling sulit itu bukan menemukan, bukan realizing kitanya lagi kena quarter life crisis dan kita bingung mau ngapain sebenarnya. Yang paling sulit itu sebenarnya yang keempat ini,
gimana cara untuk konsisten dalam ya menjalani fase hidup lo yang baru gitu. Karena itu butuh kedisiplinan kan, butuh dedikasi lah gitu. Jadi kalau kalian falling behind lagi, sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang namanya capek pasti ada gitu. Cuma maksudnya untuk bangkitnya lagi kalian butuh energi yang sama pada saat kalian pertama-tama sudah menemukan passion kalian dan akhirnya memutuskan untuk konsisten gitu. Nah, terus kita kalau ngelewatin quarter life crisis tuh harus kayak gimana aja? Terakhir nih sebelum kita tutup. Paling terakhir buat kalian di rumah, kalau saran dari gue, coba kenali diri sendiri dulu gitu maksudnya. Sebenarnya gini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Tanyakan nih satu, kalau opinions of others doesn't matter, kalian mau ngapain gitu. Dan kedua, apakah yang akan kalian lakukan ini bisa, ibaratnya kalian bisa, maksudnya kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah apa yang akan mau kalian lakukan ini bisa fulfill your heart gitu, maksudnya bisa membuat diri kalian merasa puas dan bahagia. Tuh, yang ketiga, kira-kira untuk misalkan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, apakah ini akan tetap bisa menjadi sesuatu yang kalian syukuri gitu. Itu kalau kalian sudah bisa menjawab itu ketiganya, gue yakin sih quarter life crisis akan lewat. Ya, karena semua orang itu pasti ngelewatin itu, dan gimana kita cara ngelewatinnya aja pasti punya cara masing-masing. Yang penting positif terus ya. Bener banget. Oke. Tuh. Ya, kayaknya itu aja ya. Lumayan berat ya. Kan gue bilang. Iya. Tapi ini necessary sih untuk kita ngomongin, karena hampir semua orang, bahkan semua orang tuh ngalamin ini gitu. Mungkin ada yang sadar, ada yang nggak sadar gitu. Tapi ada juga yang akhirnya bisa healing secara sendiri gitu, dengan cara mungkin kembali ke Tuhan atau curhat-curhat sama temennya gitu. Oke. Tapi kalau kalian memang sangat membutuhkan dan memang membutuhkan tenaga profesional, jangan ragu untuk meminta tolong ke profesional. Oke? Ya, kayaknya segitu aja ya. Segitu dulu dari kita. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk yang udah mantengin dari awal ke akhir. Setelah ini masih ada hashtags seperti biasa. Semoga kalian terhibur, dan kalau kalian ngerasa video ini berguna buat kalian dan membantu, kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya cerita soal quarter life crisis kalian ngapain, terus gimana caranya kalian keluar dari quarter life crisis kalian bisa curhat di kolom komen. Oke. Segitu dulu dari gue, Yas dan Felix. Sampai ketemu di lain waktu. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love's life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too.